Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Yang saya pegang sekarang ini merupakan receiver parabola GT Media V8X. Belum sempat kita review, namun sudah pernah kita unboxing. Linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Sebelum kita mereviewnya pada video lain, dikarenakan GT Media V8X ini belum sempat saya upgrade firmware-nya, maka ini masih menggunakan firmware bawaannya. Oleh karenanya, sebelum kita review tersebut, kita akan mengupgrade-nya ke firmware yang terbaru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyiapkan flash disk. Nah, di sini saya memiliki 3 buah flash disk. Jadi, flash disk ini tinggal kita colok saja nanti di USB port yang telah tersedia di belakang ini. Kenapa harus 3? Nah, ternyata dari ketiga flash disk yang saya miliki ini, yang pertama adalah yang ini ya. Ini kapasitasnya itu adalah 8 GB. Kemudian ini kapasitasnya adalah 32 GB SanDisk yang ini. Kemudian yang satu lagi ini juga SanDisk, namun kapasitasnya itu adalah 16 GB. Ini adalah SanDisk yang bentuknya kurang lebih seperti ini, namun warna dari covernya tadinya ini adalah hitam, tapi sekarang sudah pecah, jadi tinggal sisi bagian dalamnya saja. Nah, untuk ketiga flash disk ini apabila kita format dengan menggunakan format NTFS, dia tidak terbaca. Maka harus kita format dalam bentuk FAT32. Setelah set format, dari ketiga flash disk yang ada, hanya satu yang bisa digunakan dan terbaca pada V8X adalah yang saya pegang ini, yaitu SanDisk dengan kapasitas 16 GB yang warna covernya atau penutupnya ini adalah warna hitam. Bentuknya seperti ini ya, yang membedakan adalah warnanya saja. Dan ini merupakan dua firmware yang sudah saya download. Yang terbaru adalah tertanggal 22 September 2020. Kita lihat dulu yang 10 Septembernya. Nah, untuk firmware yang 10 September itu ada perbaikan pada yang pertama adalah local playback repair, kemudian penambahan MG-Cam, default disk key, kemudian update key dari Powerful, kemudian perbaikan pada error-error yang lainnya, kemudian telah mendukung mengekspor channel list dalam bentuk file V8X playlist M3U. Nah, ini merupakan pada firmware yang 10 September. Nah, selanjutnya kita lihat yang terbaru. Untuk firmware yang terbaru adalah yang ini ya. Dimana di sini ada update auto BIS. Jadi ini untuk BIS key-nya sepertinya ini sudah auto ya. Kita akan cobakan nanti untuk di channel-channel Tecom. Kemudian update YMK. Nah, jadi kita akan update aja dengan cara mengopikan filenya. Nah, walaupun di sini ada dua firmware, yang kita ambil itu adalah yang terbaru saja, jadi tidak perlu dimulai dulu dengan firmware yang sebelumnya, tidak perlu seperti itu. Jadi kita ambil ini yang terbaru, kemudian kita kopikan ke flash disk kita. Nah, di saat kita mengopikan ke flash disk, harus di root-nya, jadi tidak boleh di dalam suatu folder. Kalau di dalam folder nanti dia tidak akan terbaca. Kita kopikan saja di sini seperti ini ya. Nah, ini sudah, ini merupakan yang terbaru. 22 September 2020. Nah, sekarang kita colokkan flash disk tersebut ke receiver-nya. Kemudian kita tekan menu untuk mengupdate firmware-nya. Kemudian kita cari, nah yang ini ya, sebelum kita upgrade firmware yang ada sekarang, kita lihat dulu pada informasi. Nah, jadi terlihat di sini bahwasannya untuk firmware-nya atau software-nya itu sendiri tertanggal 1 bulan 4 2020. Sementara hardware versionnya adalah 31 Maret 2020. Yang kita lihat sekarang itu adalah di software versionnya ya. Nah, ini yang akan kita upgrade sekarang. Jadi kita pilih adalah USB upgrade. Nah, pada saat kita akan melakukan upgrade ini ada baiknya menggunakan UPS atau UPS. Jadi pada saat listrik mati atau tegangan turun naik, jadi aman, tidak merusak ke receiver-nya. Nah, untuk upgrade mode ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah all code, user DB, kemudian main code. Nah, yang kita pilih itu adalah all code. Nah, untuk all code tersebut di sini ada file yang ada di root tadi, yaitu GT Media V8X tertanggal 22 September 2020. Nah, kita lakukan saja proses upgrade-nya sekarang. Pada saat melakukan proses upgrade ini, listrik jangan sampai mati atau turun naik tegangannya, karena bisa menggagalkan proses upgrade itu sendiri sehingga bisa merusak receiver-nya. Sudah 100%. Kemudian booting ya.
Sekarang kita lihat dulu versinya, apakah benar sudah berubah. Nah, bisa dilihat di situ untuk software versionnya sudah berubah di tanggal 22 September 2020. Jadi ini sudah merupakan versi yang terbaru dari firmware-nya. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya pada firmware yang terbaru ini, dia itu auto BIS-Key. Nah, sekarang saya akan coba restore dulu user DB-nya, karena tadi sudah saya dump, jadi tinggal kita pilih saja. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan satelitnya secara manual. Firmware yang terbaru ini dia sudah mendukung auto BIS, dan saya belum mengetahui apakah semua channel didukungnya. Dan mumpung kita berada di satelit Telkom 4, kita cobakan untuk CNBC Indonesia. Apakah bisa? Oh iya, sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu, nah ini kalau kita biarkan, ini tidak akan auto BIS, dia akan diam seperti ini saja. Kenapa? Karena koneksi internetnya atau koneksi jaringannya itu belum terkoneksi ke jaringan internet. Receiver ini belum terkoneksi ke jaringan internet, itu maksud saya. Maka kita masuk ke menu lagi, kemudian kita pilih network config. Nah, ini Wi-Fi-nya kita aktifkan karena memang di sini kita menggunakan jaringan Wi-Fi built-in dari receiver ini. Kemudian kita pilih Wi-Fi Manager, kita search jaringan Wi-Fi yang ada, masukkan passwordnya. Nah, itu sudah terkoneksi. Biasanya kalau sudah terkoneksi, maka dia akan langsung open. Kita tunggu prosesnya. Nah, itu udah open langsung. Kemudian kita cobakan untuk CNN. Apakah CNN bisa? Tidak ada jaminan ya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk auto BIS ini. Ada yang lama, kemudian ada yang cepat. Dan saya tidak mengetahui faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, ini adalah untuk CNN Indonesia. Kita tunggu dulu untuk beberapa saat. Oke, kita skip aja dulu ya. Kita cobakan ke channel yang lain. Yang berada di satelitnya itu adalah Telkom 68. Nah, pada channel ini juga banyak beberapa channel yang menggunakan enkripsinya itu adalah BIS-Key. Nah, open, langsung terbuka. Nah, sepertinya tadi prosesnya hanya satu untuk semua, saya nggak tahu ini. Sepertinya ini dia cuma mendownload yang ada di servernya dengan mencocokkan posisi dari setiap satelit yang ada, hanya sekali saja sepertinya. Kita cobakan untuk ini ya, ini BIS-Key dan Irdeto, pakai ini juga bisa. Nah, bisa ternyata. Kemudian CCTV juga bisa. Kemudian kita cobakan untuk PowerView sekarang ya. Saya akan pindahkan dulu arah dari parabolanya. Kita pindahkan ke satelit Measat 3 untuk mencoba PowerView. Dimana kita coba aja dulu di CBBIS kali ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada jaminan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk men-encrypt kodenya. Ada yang lama dan ada yang cepat. Nah, ini sudah terbuka untuk channelnya. Namun untuk PowerView ini tidak semua channel didukung untuk dibuka secara otomatis seperti ini, karena tidak seperti dulu lagi. Jenis PowerView ini sudah berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini sepertinya tidak bisa untuk dibuka. Nah, baik, demikianlah cara mengupgrade firmware yang terdapat pada receiver GT Media V8X ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.